Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada yang sedang putus harapan, ada yang sedang galau karena doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah tidak kunjung datang. Atau mungkin kita hampir berputus asa terhadap harapan-harapan yang kita panjatkan kepada Allah. Ketahuilah bahwa Allah pasti mengabulkan apa yang kita minta. Bagaimana Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, pasti Allah akan mengabulkan. Berdoalah, pasti Allah akan menjawab doa-doa kita. Itu janji Allah. Jangan sampai kita ini cepat-cepat mengambil kesimpulan bahwa Allah jauh dari kita, Allah tidak memperhatikan kita. Itu hanya prasangka hambanya. Itu hanya dugaan yang tentu itu pasti bertentangan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang hamba yang baik, hamba yang senantiasa berharap kepada Allah, kita tetap harus memancarkan husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Walaupun mungkin doa kita lama tidak terijabahi, tetap kita harus optimis. Dan kita harus yakin bahwa Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan di waktu yang tepat. Maka ada beberapa tips, ada beberapa langkah yang harus kita pahami dalam menyambut atau mengharap doa kita. Yang pertama adalah kuatkan keyakinan. Semakin kita yakin bahwa Allah Maha Pemberi, Allah Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah tidak pernah menyalahi janjinya, Allah benar janjinya, harus penuh dengan keyakinan. Yakinkan dalam diri. Termasuk meyakini bahwa doaku akan dikabulkan, doaku akan dikabulkan. Ini sebuah isyarat bahwa kita ini senantiasa mengirim sinyal positif, termasuk mengharap sesuatu yang positif, dan itu kita harapkan pada Allah SWT. Walaupun mungkin menurut naluri atau menurut nafsu manusia semuanya ingin cepat, ya, ingin agar cepat dikabulkan. Tapi itu hanya sekedar keinginan manusia. Tapi Allah yang Maha tahu apa yang kita butuhkan. Yang kedua, kita harus mengetahui bahwa doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah itu semuanya tidak ada yang terbuang, tidak ada yang sia-sia. Lisan yang kita ucapkan setiap hari, ya, doa-doa yang kita lantunkan setiap hari, semua tidak akan ada yang hilang, semua tersimpan di sisi Allah. Jadi jangan pernah bosan, terus setiap hari meminta, setiap hari memohon kepada Allah, curhat kepada Allah, apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi persoalan kita curhatkan kepada Allah. Jadi selalu mengharap bahwa Allah pasti akan memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan di waktu yang tepat, dan Allah Maha tahu. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah bahwa doa-doa yang kita panjatkan itu tidak harus berupa materi, tidak harus berupa sesuatu yang kita bayangkan, tapi Allah akan mengatur sesuai dengan kondisi hambanya, dan Allah pasti Maha tahu. Bisa itu berupa kebahagiaan, ketentraman,
bisa itu berupa kemudahan, ada masalah cepat terselesaikan, atau bisa juga dengan hubungan baik sesama teman, hubungan masyarakat, atau kenikmatan kesehatan. Jadi pikiran kita jangan hanya terfokus pada materi yang berupa uang atau benda, tidak. Jadi Allah itu akan mengabulkan doa itu akan diwujudkan dalam bentuk lain. Itu yang harus dipahami agar kita memahami nikmat Allah itu secara luas, bukan secara sempit. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang terpenting adalah Allah itu menyuruh kepada kita, menyuruh pada hambanya senantiasa berdoa siang malam tanpa jemu, tanpa bosan. Masih ingat doanya Ibrahim alaihissalam memohon keturunan, Nabi Zakaria memohon keturunan. Itu semuanya doa. Bayangkan itu doanya Ibrahim, doanya Nabi Zakaria. Itu bukan hanya tahunan, puluhan tahun. Nabi Zakaria usia tua, istrinya menurut hitungan medis dianggap mandul, tapi Allah memberikan keajaiban. Kun fayakunnya Allah terjadi. Nabinya bisa hamil. Nah, itu menandakan bahwa ternyata doa-doa itu tersimpan, masih tersimpan, dan Allah akan membuktikannya ketika mungkin hamba-hambanya tidak ada harapan lagi, dan Allah memberikan kabar gembira itu. Jadi para pemirsa Suara TV yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa mengencangkan harapan kita kepada Allah. Jangan ada kata putus asa, jangan ada pikiran pesimis. Kita tetap memohon pada Allah, karena tidak ada harapan tertinggi, tidak ada gantungan yang pas kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengharap dan memohon kepada Allah, pasti tidak akan mengecewakan. Tapi kalau mengharap selain Allah, pasti hasilnya akan mengecewakan. Allahus Samad, Allahus Samad. Allah tempat bergantung, tidak ada yang lain. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.